Baik, kali ini kelompok kami akan menjelaskan Control Accounting Information System. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Perkenalkan, nama saya Aditya Yohanika Baktiadi dengan NPM akhir 374. Saya berasal dari kelompok 8. Baik, selanjutnya di sini ada introduction dari Accounting Information System. Nah, dalam sebagian besar tahun, lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan besar dalam mengontrol keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Nah, ada beberapa alasan yang membuat kegagalan tersebut. Yang pertama, itu ada informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya memiliki lebih dari 35.000 PC. Yang kedua, ada informasi tentang jaringan komputer terdistribusi sulit dikendalikan. Nah, ini diantaranya banyak sistem dan ribuan karyawan di seluruh dunia. Setiap sistem dan setiap karyawan mewakili titik kerentanan kontrol potensial. Yang ketiga ialah pelanggan dan pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Nah, ini misalnya Walmart memungkinkan vendor untuk mengakses database mereka. Nah, bayangkan masalah kerahasiaan saat vendor ini membentuk aliansi dengan pesaing Walmart. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan internal control atau overview of control concept. Untuk internal control ini atau pengendalian internal ialah proses yang diterapkan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, pengendalian ini menjadi bagian dari aktivitas manajemen, tetapi memiliki keterbatasan seperti kesalahan manusia, keputusan yang salah, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Lalu ada tujuan internal control. Tujuannya ialah melindungi aset perusahaan, menjaga catatan akuntansi agar akurat dan lengkap. Yang ketiga ada menyediakan informasi yang andal. Keempat ada menyusun laporan keuangan sesuai standar atau sesuai SOP. Yang kelima ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam ada mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Lalu yang terakhir ada mematuhi hukum dan peraturan. Lalu di sini ada fungsi internal control, yaitu terdiri dari 3. Pertama itu ada preventive controls, itu mencegah masalah. Yang kedua ada detective control, itu menemukan kesalahan. Dan yang ketiga ada corrective controls. Nah, ini memperbaiki kesalahan. Ada beberapa jenis internal control. Yang pertama itu ada general controls. Yang kedua ada application controls. Yang pertama itu mengatur lingkungan sistem secara keseluruhan, seperti keamanan, infrastruktur IT, dan pengembangan software. Yang kedua ada application control, itu memastikan transaksi akurat, lengkap, valid, dan terotorisasi dalam sistem aplikasi. Lalu di sini ada Robert Simons. Menurut Robert Simons ini terdiri dari 4 levels of control. Yang pertama itu ada belief system, ialah menyampaikan visi dan nilai perusahaan. Yang kedua ada boundary system, ialah menetapkan batas perilaku karyawan. Yang ketiga ada diagnostic control system, ialah memonitor kinerja dan membandingkan dengan target. Yang keempat ada interactive control system, ialah membantu manajer fokus pada isu strategis melalui diskusi dan analisis data. Selanjutnya ini ada the Forex Corrupt Practice.
Practices and Sarbanes-Oxley Act. Nah, ini tuh sebuah korupsi. Yang pertama di sini tuh ada PCAOB. Ini dibentuk untuk mengawasi profesi audit serta menetapkan standar audit, etika, dan independensi. Yang kedua ada aturan baru auditor. Ini auditor harus melaporkan informasi penting ke komite audit dan dilarang memberikan beberapa jasa non-audit. Yang ketiga ada komite audit, yaitu harus independen, berada di dewan direksi, dan minimal 1 anggota ahli keuangan. Keempat ada manajemen, yaitu ada CEO dan CFO. Ini wajib menyatakan bahwa laporan keuangan benar dan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal. Yang kelima ada pengendalian internal, Section 404. Nah, ini perusahaan harus melaporkan dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, ketentuan seks ini ialah evaluasi harus menggunakan kerangka pengendalian yang diakui seperti COSO. Nah, ini mengungkap kelemahan material dan menyatakan jika kontrol pelaporan keuangan tidak efektif. Ini menghindari suatu korupsi dalam sistem keuangan akuntansi. Selanjutnya di sini ada control frameworks. Itu terdiri dari COBIT framework. COBIT tersendiri ialah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Nah, ini adalah kerangka kerja dari ISACA untuk mengelola dan mengendalikan sistem IT serta keamanan informasi. COBIT ini membantu manajemen menilai praktik keamanan IT, pengguna memastikan adanya kontrol yang memadai, dan auditor mengevaluasi pengendalian internal IT. Nah, COBIT ini pada tahun 2019 memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua ada mencakup keseluruhan perusahaan atau enterprise end-to-end. Yang ketiga ada menggunakan satu kerangka kerja terintegrasi. Keempat ada menggunakan pendekatan holistik. Dan yang kelima memisahkan governance dan manajemen. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa unsur dari COBIT framework. Yang pertama itu ada governance. Ini dilakukan oleh dewan direksi untuk menetapkan tujuan dan mengawasi kinerja. Yang kedua ada manajemen. Manajemen ini bertanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan, dan memonitor aktivitas untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang terakhir itu COBIT memiliki 5 proses governance atau EDM dan 35 proses manajemen yang dibagi menjadi 4 domain. Yang pertama itu ada APO atau singkatan dari Alik, Plan, Organize. Yang kedua ada BAI, itu singkatan dari Build, Acquire, Implement. Yang ketiga ada DSS, singkatan dari Deliver, Service, Support. Yang keempat itu ada MEA, singkatan dari Monitor, Evaluate, Assess. Nah, ini ada beberapa kerangka dari bagian EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Baik, berikut ini ialah 35 proses dari COBIT tahun 2019. 35 proses manajemen yang dibagi menjadi 4 domain. Ya, di sini sudah ada sistem yang sudah berurutan dan sesuai standar prosedur atau SOP. Selanjutnya di sini ada control framework
yang khusus Internal Control Framework. Nah, KOSU tersendiri dari beberapa organisasi profesional seperti AAA, AICPA, IIA, IMA, dan FEI. Tahun 1992, COSO menerbitkan Internal Control Integrated Framework sebagai pedoman utama pengendalian internal yang banyak digunakan dalam bisnis dan regulasi. Lalu pada tahun 2013, kerangka tersebut diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan proses bisnis modern. Kerangka yang baru tetap mempertahankan 5 komponen utama pengendalian internal dan menambahkan 17 prinsip untuk memperkuat penerapannya. Kerangka KOSO ini menjadi framework pengendalian internal yang paling umum digunakan dalam organisasi. Baik, berikut ini ialah komponen-komponen dari KOSO Internal Control Framework. Itu terdiri, yang pertama ada Integrated Framework, IRM. Yang kedua ada Integrating with Strategy and Performance. Untuk strategi and performance ini terdiri dari yang pertama itu ada governance and culture. Yang kedua ada strategi and objective setting. Yang ketiga ada performance. Keempat ada review and revision. Yang kelima itu ada information, communication, and reporting. Lalu komponen berikutnya yang ketiga ada improving organizational resiliency, yaitu terdiri dari new guidance, address environmental, sosial, dan governance related risks atau ESG. Dan yang keempat ada the IRM framework versus the internal control framework. Berikut ini ialah sedikit catatan deskripsi dari komponen lingkungan kontrol. Ini adalah dasar untuk semua komponen kontrol internal lainnya, inti dari bisnis apapun. Nah, ini terdiri dari orang-orang yang memiliki atribut individu mereka, termasuk integritas, disiplin, nilai-nilai etika, dan kompetensi dalam lingkungan saat mereka beroperasi. Mereka adalah mesin yang menggerakkan organisasi dan fondasi di mana semua standar yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya di sini ada the control environment atau lingkungan pengendalian. Nah, control environment ini adalah budaya perusahaan yang menjadi dasar semua komponen pengendalian internal dan memengaruhi strategi, struktur, organisasi, serta pengelolaan risiko. Jika lingkungan pengendalian lemah, maka pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat gagal. Di sini ada beberapa elemen utama dari control environment. Yang pertama itu ada filosofi manajemen, gaya operasi, dan toleransi risiko. Yang kedua ada komitmen terhadap integritas, etika, dan kompetensi. Ketiga ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Keempat ada struktur organisasi yang jelas. Kelima ada metode pemberian wewenang dan bertanggung jawab. Keenam ada standar SDM untuk merekrut dan mengembangkan karyawan yang kompeten. Yang ketujuh ada pengaruh eksternal. Contohnya ada kasus Enron menunjukkan kontrol environment yang buruk karena manajemen melakukan praktik bisnis beresiko dan dewan direksi tidak melakukan pengawasan yang memadai dan akhirnya menyebabkan kebangkrutan di perusahaan. Berikut ini ada filosofi manajemen, gaya operasional, dan selera risiko dari the control environment. Setiap organisasi memiliki filosofi tentang risiko dan risk appetite atau tingkat risiko yang bersedia diterima untuk mencapai suatu tujuan. Untuk risk appetite ini harus selaras dengan strategi perusahaan agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan.
Nah, untuk Dewan Direksi dan Manajemen Puncak harus memberi tone at the top, yaitu menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pengendalian internal yang kuat. Jika manajemen tidak peduli pada pengendalian internal dan manajemen risiko, maka karyawan juga cenderung mengabaikan kontrol. Contoh dari kasus ini ialah kasus Springer's Lumber and Supply. Nah, ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal karena tanggung jawab tidak jelas dan praktik akuntansi yang meragukan. Untuk filosofi manajemen dapat dinilai dari sikap mereka terhadap pengembalian risiko, manipulasi kinerja, dan tuntutan etika kepada karyawan. Baik, selanjutnya di sini ada komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Perusahaan harus membangun budaya yang menekankan integritas, etika, dan kompetensi dengan cara membuat kode etik tertulis yang menjelaskan perilaku jujur dan tidak jujur. Kedua, ada menggunakan kode etik untuk menilai kinerja karyawan. Ketiga, mengajarkan dan menegaskan kode etik secara aktif. Keempat, menghindari target atau insentif yang tidak realistis yang mendorong kecurangan. Yang kelima, memberi penghargaan pada kejujuran dan menghukum perilaku yang tidak etis. Keenam, mewajibkan karyawan melaporkan tindakan yang tidak jujur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada mempekerjakan karyawan yang kompeten. Ini menghindari suatu kesalahan dalam perusahaan atau suatu kinerja dalam perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi manajemen. Mereka harus menyetujui strategi perusahaan, mengevaluasi keputusan, dan memastikan keamanan sistem informasi. Untuk mewajibkan audit komite yang independen dari manajemen. Nah, komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan regulasi, pengendalian internal, serta pengawasan auditor. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi. Hal ini penting dalam struktur organisasi ialah yang pertama itu ada sentralisasi atau desentralisasi wewenang. Kedua ada hubungan pelaporan atau langsung atau matriks. Ketiga ada pembagian berdasarkan produk, lokasi, atau pasar. Keempat ada garis wewenang fungsi akuntansi, audit, dan sistem informasi. Kelima, struktur yang rumit atau tidak jelas dapat menyembunyikan kecurangan. Contoh dari kasus ESM Fraud $300 juta. Dan yang terakhir, ada banyak perusahaan kini beralih dari struktur hierarkis ke organisasi yang lebih datar dengan tim kerja yang mandiri. Nah, ini untuk mempercepat suatu pekerjaan dan meminimalisirkan kesalahan. Baik, selanjutnya di sini ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Pertama di sini ada succession planning, yaitu menyiapkan pengganti untuk posisi manajemen penting. Lalu yang kedua ada hiring, yaitu rekrutmen berdasarkan pendidikan, pengalaman, integritas, dan pemeriksaan latar belakang untuk mencegah penipuan. Yang ketiga itu ada compensation, evaluation, and promotion. Nah, ini gaji yang adil, evaluasi kinerja berkala, dan promosi berdasarkan kinerja.
Keempat ada training, yaitu melatih karyawan tentang tugas, etika, keamanan, dan pencegahan fraud. Kelima ada managing disgruntled employees, yaitu menangani karyawan yang tidak puas agar tidak melakukan sabotase atau kecurangan. Keenam ada discharging employees, yaitu karyawan yang diberhentikan harus segera dicabut akses sistemnya. Lalu yang ketujuh ada vacation and job rotation, yaitu cuti wajib dan rotasi pekerjaan dapat mengungkapkan kecurangan. Yang kedelapan ada confidentiality agreements and fidelity bond insurance. Nah, ini perjanjian kerahasiaan dan asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian akibat fraud. Yang kesembilan ada prosecution of fraud. Ini ialah perusahaan sering enggan melaporkan fraud karena alasan reputasi, biaya investigasi, dan hukuman yang ringan. Selanjutnya di sini ada the control external influences. Nah, ini yaitu pengendalian internal, juga memengaruhi oleh regulasi eksternal. Nah, seperti yang pertama itu ada stock exchange, kedua ada VASB, yang ketiga ada PCAOB, yang keempat ada SIC, yang kelima ada regulator industri seperti bank, utilitas, dan asuransi. Selanjutnya nama saya adalah Aditya Yonika Baktiadi. Saya dari kelompok 8 dengan NPM akhir 374. Selanjutnya ada risk management. Risk management merupakan proses untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam sistem pengendalian internal, perusahaan perlu memahami ancaman yang mungkin terjadi agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya melalui proses ini. Melalui proses ini, manajemen dapat menilai kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya ada teknologi. Pada tahap ini perusahaan melakukan analisis terhadap kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampak yang dapat ditimbulkannya. Likelihood menunjukkan beberapa besar kemungkinan risiko terjadi, sedangkan impact menunjukkan beberapa besar kerugian atau dampak yang dapat ditimbulkan terhadap organisasi. Penilaian ini membantu perusahaan membentuk prioritas risiko yang harus segera ditangani. Selanjutnya ada identify controls. Setelah risiko identifikasi, perusahaan perlu menentukan pengendalian yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Pengendalian dapat berupa kebijakan, prosedur, ataupun sistem yang dirancang untuk mencegah kesalahan, kecurangan, atau kerugian bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada identify controls. Setelah risiko diidentifikasi, perusahaan perlu menentukan pengendalian yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Pengendalian dapat berupa kebijakan, prosedur, ataupun sistem yang dirancang untuk mencegah kesalahan, kecurangan, atau kerugian bagi perusahaan. Yang berikutnya ada determine cost atau benefit effectiveness. Pada tahap ini perusahaan mengevaluasi apakah pengendalian yang direncanakan layak untuk diterapkan berdasarkan perbandingan biaya dan manfaatnya. Jika biaya pengendalian terlalu besar dibandingkan manfaatnya, maka perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif pengendalian lainnya. Yang selanjutnya ada implement control or accept share or avoid the risk. Setelah melakukan analisis, perusahaan dapat menentukan tindakan yang akan diambil terhadap risiko, yaitu implement control, yaitu menerapkan pengendalian untuk mengurangi risiko, accept the risk, menerima risiko jika dampaknya kecil, share the risk, membagi risiko ke pihak lain melalui asuransi, avoid the risk, menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko.
Yang berikutnya ada control activities. Control activities merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah dilakukan dengan baik. Aktivitas pengendalian ini membantu perusahaan menjaga keamanan aset, keakuratan data, serta efektivitas operasional perusahaan. Yang berikutnya ada proper authorization of transaction and activities. Setiap transaksi dan aktivitas dalam perusahaan harus mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah disetujui sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang berikutnya ada segregation of duties. Segregation of duties atau pemisahan tugas merupakan prinsip penting dalam pengendalian internal. Pemisahan tugas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses transaksi, sehingga dapat mengurangi proses terjadinya kecurangan. Yang berikutnya ada project development and execution control. Pengendalian ini berkaitan dengan proses pengembangan dan pengadaan sistem atau proyek baru dalam organisasi. Di perusahaan perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dikembangkan telah melalui perancangan, evaluasi, dan pengawasan yang tepat. Yang berikutnya ada change management control. Change management control bertujuan untuk mengatur setiap perubahan yang dilakukan terhadap sistem atau proses perusahaan. Dengan adanya pengendalian ini, perusahaan dapat memastikan bahwa perubahan dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan tidak menimbulkan risiko baru. Yang berikutnya ada design and use of documents and records. Dokumen dan catatan merupakan bagian yang penting dalam sistem informasi perusahaan. Dokumen harus dirancang dengan baik agar dapat mencatat transaksi dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Yang berikutnya ada safeguard, asset, records, and data. Perusahaan harus melindungi aset, catatan, dan data dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, maupun penyalahgunaan. Pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengendalian fisik, pengamanan sistem informasi, serta pembatasan akses terhadap data penting. Yang berikutnya ada independent checks on performance. Independent checks merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan telah berjalan dengan prosedur yang ditetapkan. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses operasional perusahaan. Yang berikutnya adalah communicate information and monitor control process. Agar sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang relevan dapat dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Yang berikutnya ada information and communication. Sistem informasi harus mampu mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh manajemen dan karyawan. Komunikasi yang baik membantu memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pengendalian internal. Yang berikutnya adalah monitoring. Monitoring merupakan proses untuk menilai dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif. Monitoring dapat dilakukan secara terus-menerus maupun melalui evaluasi berkala, seperti audit internal. Dengan monitoring yang baik, perusahaan dapat segera memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam sistem pengadilan.